Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai pengembangan produk kami, yaitu GoPark, atau Smart Parking Apps berbasis Internet of Things. Nah, kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Faiz Syukra dengan NIM 1652034. Saya sendiri Evel Akila Marendra 1652034. Ada David Tinarta dengan NIM 1652034. Ada Fahrul Fauzi Nugraha Tarigan dengan NIM 1652044 dan juga Farhan Hafiz dengan NIM 1652044. Nah, sebelum memaparkan lebih jauh mengenai GoPark, saya Evel Akila Marendra akan memaparkan latar belakang pembuatan perangkat ini. Nah, seiring kemajuan zaman, kebutuhan masyarakat dunia akan semakin berkembang. Salah satunya adalah kebutuhan akan moda transportasi pribadi. Semakin banyak jumlah kendaraan pribadi, tentunya kebutuhan lahan parkir juga akan semakin banyak. Dan idealnya ketersediaan lahan parkir harus berbanding lurus dengan jumlah kendaraan. Namun, faktanya tidak demikian. Next. Keterbatasan lahan parkir mampu mengakibatkan permasalahan yang kompleks dan bercabang. Mulai dari adanya parkir liar, yang kemudian berdampak pada kemacetan, dan pada akhirnya berdampak pada kerugian ekonomi atau bahkan dapat merenggut nyawa seseorang. Next. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kelompok kami merasa perlu untuk membuat sebuah perangkat smart parking apps yang berbasis Internet of Things, yang kemudian kami beri nama GoPark. GoPark ini bertujuan untuk memudahkan pengendara untuk menemukan tempat parkir yang kosong dan dapat dipantau secara fisik dan dari smartphone. Pada pengembangan proof of concept dari GoPark ini, kelompok kami menggunakan berbagai macam komponen seperti microcontroller ESP32, sensor ultrasonic HCSR04, LED, dan yang lain-lain, yang kemudian datanya dikirimkan ke remote TXY. Pengembangan produk ini diharapkan dapat diimplementasikan ke dunia nyata, sehingga dapat menjadi produk dan menjadi solusi dari persoalan parkir yang luas. Pemaparan mengenai proof of concept dari GoPark ini selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, selanjutnya saya Muhammad Faiz Syukra akan melanjutkan untuk metode dan perancangan desain. Pada proyek ini, spesifikasi yang dibutuhkan. Yang pertama, microcontroller SP32. SP32 merupakan salah satu varian microcontroller yang menyediakan jaringan Wi-Fi mandiri. Jaringan Wi-Fi pada SP32 menjadi perantara penghubung antara microcontroller pada SP32 ke jaringan Wi-Fi. Next. Berikutnya adalah sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik merupakan sensor yang bekerja dengan cara memancarkan dan mengkalkulasikan waktu pantul gelombang ultrasonik dengan frekuensi kerja di antara 20 kHz dan 20 MHz untuk mendeteksi keberadaan dan cara objek yang ada di depannya. Sensor ultrasonik terdiri dari dua unit, antara lain unit pemancar dan unit penerima. Next. Berikutnya adalah lampu LED. LED merupakan komponen elektronika dari keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mampu memancarkan cahaya monokromatik ketika diberi tegangan. Variasi warna cahaya monokromatik bergantung pada jenis bahan semikonduktor yang digunakan oleh LED itu sendiri. Next. Berikutnya adalah untuk bagian demand and wish. Pada proyek ini, kelompok kami membaginya berdasarkan 5 kategori. Kategori pertama yaitu performance, yaitu mampu mendeteksi adanya kendaraan. Hal ini sangat penting sehingga kami masukkan ke dalam demand, lalu mampu bekerja dengan delay kurang dari 1 detik. Hal ini masuk ke dalam wish. Kategori kedua yaitu geometri. Yang dibutuhkan yaitu sensor ultrasonik masuk ke dalam demand, SP32 demand, LED merah dan hijau demand. Kategori ketiga yaitu materials. Karena sensor ini akan diletakkan di lahan parkir, sehingga material yang dibutuhkan haruslah tahan panas dan hujan, maka masuk ke dalam demand. Untuk kategori keempat yaitu weight atau beratnya itu kurang dari 800 gram dan masuk ke demand. Untuk kategori kelima yaitu cost atau biaya. Pada proyek ini diharapkan biaya yang dihabiskan yaitu kurang dari Rp150.000. Next. Baiklah, selanjutnya saya Farhan Hafiz akan menjelaskan mengenai dekomposisi komponen pada proyek kami. Untuk proyek ini, pada awalnya kami memiliki beberapa konsep. Untuk fungsi mendeteksi mobil, kami memiliki konsep menggunakan light switch, sensor ultrasonik, sensor LDR, dan sensor PIR. Yang kedua, untuk fungsi penanda tempat parkir terisi mobil, ada continuous buzzer, LCD, dan LED dengan warna merah dan hijau. Yang ketiga ada fungsi microcontroller, ada dua yaitu SP32 dan SP32 Duino.
Nah, dari beberapa konsep yang telah disebutkan sebelumnya, kelompok kami menentukan total konsep sebagai berikut. Untuk mendeteksi mobil, kami menggunakan sensor ultrasonik. Untuk penanda tempat parkir terisi mobil, kami menggunakan lampu LED dengan 2 indikator warna yaitu merah dan hijau. Dan yang ketiga, untuk microcontrollernya kami menggunakan ESP32. Berikut tampilan desain konseptual dari proyek kami. Bagaimana menghubungkan antara ESP32, sensor ultrasonik, breadboard, LED, dan resistor menggunakan kabel jumper. Lebih lanjut lagi, terlihat bagaimana kami membangun dari proyek ini dengan rancangan berikut. Di sini terdapat sensor ultrasonik untuk mendeteksi halangan atau mobil. Di sini terdapat 2 buah LED yaitu merah dan hijau sebagai indikator adanya mobil. Lalu dihubungkan ke breadboard dan dihubungkan lagi kepada ESP32. Selanjutnya dari ESP32 ini dihubungkan port kabel yang menghubungkan kepada laptop atau komputer untuk dijalankan program. Untuk tampilan atas dari proyek kami, indikator lampu LED hijau akan menyala ketika tidak ada mobil yang diparkirkan, dan indikator lampu LED merah akan menyala apabila terdapat mobil yang diparkirkan. Untuk tampilan pada layar smartphone atau laptop yang digunakan, berikut tampilan proyek dari Gopar kami. Ketika ada mobil terparkir, maka lampu pada ada mobil terparkir akan menyala. Sebaliknya, ketika tempat parkir itu tidak ditempati mobil, maka lampu pada tempat parkir kosong akan menyala. Saya David Tinarta, saya akan bahas tentang hasil pembahasan. Hasil dari pengembangan Gopak diimplementasikan ke dalam sebuah perwarupa dengan menggunakan papan karton dengan bagian mendatar sebagai tempat memarkirkan kendaraan mainan dan bagian tegak untuk memasang sensor ultrasonik HCSR04, LED merah, dan LED hijau yang telah tersusun dan terhubung dengan microcontroller ESP32 seperti yang tertera pada gambar di samping. Next. Pada model perangkat proof of concept dari Gopak ini, sensor ultrasonik HCSR04 dipasangkan pada dinding untuk mendeteksi keberadaan mobil, dan ada 2 lampu LED yang juga dipasangkan pada dinding untuk menjadi penanda terisi tidaknya tempat parkir tersebut oleh mobil. Jika LED yang menyala berwarna hijau, artinya tempat parkir tidak terisi mobil atau tempat parkir masih tersedia. Sedangkan jika LED yang menyala berwarna merah, artinya tempat parkir telah terisi mobil, seperti yang ditampilkan bergambar di samping. Next. Berikut model perangkat proof of concept dari Gopak ini, kemudian mengirimkan data dari remote XY melalui jaringan Wi-Fi yang telah tersedia. Kemudian remote XY akan menampilkan informasi mengenai terisi tidaknya tempat parkir oleh mobil. Pada remote XY, apabila terdapat tempat parkir tidak terisi, remote XY akan menunjukkan lingkaran berwarna hijau dengan keterangan tempat parkir kosong, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Sedangkan apabila tempat parkir terisi mobil, remote XY akan menunjukkan lingkaran berwarna merah dengan keterangan ada mobil terparkir, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Next. Untuk pengujian proof of concept dari Gopak ini, untuk test case pertama, kami akan meletakkan sebuah mobil di depan sensor ultrasonik. Hasil yang kami harapkan, lampu LED hijau mati, lampu LED merah menyala, dan remote XY menampilkan lingkaran merah dengan keterangan ada mobil terparkir. Untuk hasil pengujiannya, kami dapatkan lampu LED hijau mati, sedangkan lampu LED merah menyala, dan remote XY menampilkan lingkaran merah dengan keterangan ada mobil terparkir. Dengan ini, hasil pengujian yang kami dapatkan sesuai hasil yang kami harapkan. Untuk test case yang kedua, kami menghilangkan mobil dari depan sensor ultrasonik. Hasil yang kami harapkan adalah lampu LED hijau menyala, lampu LED merah mati, dan remote XY menampilkan lingkaran hijau dengan keterangan tempat parkir kosong. Untuk hasil pengujian yang kami dapatkan, lampu LED hijau menyala, sedangkan lampu LED merah mati. Remote XY menampilkan lingkaran hijau dengan keterangan tempat parkir kosong. Dengan ini, hasil pengujian yang kami dapatkan sesuai dengan hasil yang kami harapkan. Next. Baik, saya Evelakila Marendra akan memaparkan kesimpulan dari hasil dan pembahasan kami. Untuk yang pertama, proof of concept dari GoPark ini yang kemudian ditampilkan secara fisik melalui LED dan pengiriman informasi melalui remote XY dapat bekerja dengan baik dan sesuai harapan. Dan yang kedua, implementasi dari proof of concept dari GoPark selanjutnya dapat diimplementasikan
di dunia nyata, sehingga diharapkan mampu menjadi solusi dari persoalan parkir yang ada. Untuk selanjutnya akan ada demonstrasi proof of concept oleh teman saya David Yanarta. Ini adalah board ESP32 yang telah dikoneksikan ke laptop saya dan saya sudah mengupload source code ke dalamnya. Sekarang kami akan memulai demo Gopa Smart Parking App yang telah kami buat. Ini adalah contoh modelnya, jadi seperti ini modelnya. Jadi ketika lampunya hijau berarti tidak ada benda atau tidak ada mobil yang terparkir. Ketika lampunya merah, maka artinya ada mobil yang terparkir atau ada objek yang dideteksi. Sekarang kita akan memulai demonya dengan mengimplementasikannya ke dalam IoT. Pertama kita buka dulu user interface-nya. Setelah itu bisa dilihat sudah terhubung. Ini adalah user interface kami. Jadi kami akan mencoba mendemonstrasikan. Ini adalah objeknya. Ketika lampu di sini merah, maka lampu di sini akan ikut merah. Ketika lampu di sini hijau, maka ini juga akan hijau. Saya akan coba sekali lagi. Merah, merah, hijau, hijau. Terima kasih.